A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, selamat bergabung dan berjumpa dengan kami Putra Mujahid. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik hidayah dan ridhonya kepada kita, dan menjadikan kita sebagai hamba yang bisa kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, jika saudara memutar video ini, maka sudilah kiranya dengan ikhlas dan ridho bersedia untuk klik like dan subscribe, bahkan komen jika perlu, dengan harapan dan doa semoga syiar Islam ini semakin menguat. Saudara-saudaraku sekalian, kita langsung saja masuk ke topik pembicaraan kita di hari pertama Ramadan ini tentang syahadatain. Sehubungan dengan banyaknya umat Islam yang belum mengetahui makna yang terkandung dalam syahadatain, maka kita akan bersama-sama memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan jika memungkinkan, nanti kita bisa lanjut kepada urgensi syahadat dan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah makna syahadatain dulu. Syahadatain yang dimaksud adalah dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadat rasul atau syahadat risalah yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Arti daripada kalimat syahadat itu sudah banyak sekali yang hafal. Arti daripada kalimat syahadat itu sudah banyak sekali yang sangat hafal. Tapi makna, maksud dan tujuan daripada syahadatain itu masih banyak sekali yang belum memahaminya. Maka pada kesempatan ini saya akan berbicara seputar syahadatain dulu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, sebagai makhluk yang teristimewakan dengan akalnya, manusia diberi amanah kepemimpinan di bumi. Maka ia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Hal ini mengharuskan manusia untuk mengambil sikap yang tepat sesuai dengan posisinya sebagai makhluk yang berakal. Ia harus mengambil keputusan yang benar berdasarkan pengetahuan yang bebas dari hawa nafsu, terlebih dalam hal yang sangat mendasar dan berimplikasi pada terjadinya penghambaan dan penyembahan. Persaksiannya tentang Tuhan itu menuntutnya untuk menyembah atau menghamba Tuhan itu. Allah telah menciptakan dan menjadikannya sebagai makhluk yang paling terhormat. Tidak menghendaki jika manusia menghamba kepada sesama makhluk. Demi menjaga kehormatan manusia itu, Allah menurunkan petunjuk dan mengutus para rasul yang membimbingnya untuk menemukan dan mengenali Tuhan yang sebenarnya, sehingga manusia tidak menuhankan selainnya. Bimbingan dan ajaran yang dibawa oleh para rasul itulah yang selanjutnya disebut dengan Islam. Orang yang masuk Islam disebut Muslim. Banyak orang terdata sebagai seorang Muslim, bahkan jumlah umat ini sampai 10 digit di dunia ini. Akan tetapi jumlah yang sangat besar itu seperti tidak ada artinya apa-apa sama sekali. Mereka seolah-olah lenyap ketika kehormatan agama, negeri dan saudara mereka yang Muslim dinodai oleh bangsa lain. Semangat juang yang pernah dikobarkan oleh generasi sahabat pertama, yang dengan syahadatainnya telah menorehkan tinta emas umat manusia yang soleh, telah jadi catatan sejarah. Generasi yang dengan syahadatainnya itu berani mengatakan tidak
ketika semua orang bertekuk lutut di bawah penindasan tiran, kezaliman, jahiliyah, dan penyembahan terhadap batu-batu tuni dan kayu-kayu mati. Generasi yang dibesarkan oleh Allah dengan syahadatain mendobrak kezaliman dengan keberaniannya berdasarkan tauhidullah dan memperlakukan dunia dengan santun, meneladani Rasulullah SAW. Generasi yang hilang itu harus terlahir kembali ke dunia ini untuk mengagungkan asma Allah, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah, meninggikan panji Islam yang sebenarnya lahir untuk menang, bukannya untuk kalah. Islam itu unggul dan tidak terungguli. Mereka harus merebut kembali kehormatan manusia yang terkoyak oleh tauhid durjana. Mereka adalah generasi syahadatain. Syahadatain ini adalah pondasi utama. Di atasnya dibangun akidah Islam yang sahih, akhlak yang mulia, dan ibadah yang benar. Perpaduan tersebut selanjutnya mewarnai seluruh aspek kehidupan mereka. Tentang apa dan bagaimana syahadatain itu dijabarkan oleh Syed Hawa yang disebut sebagai al-usul as-salasah, yaitu Allah, Rasul, dan al-Islam. Dengan memahami tiga pokok itu, seorang muslim akan memiliki gambaran yang utuh tentang agamanya sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Pembicaraan tentang Allah sebagai pokok yang pertama dibahas pada makna syahadatain dan ma'rifatullah, ditambah 26 subpokok bahasan yang berorientasi pada tauhidullah dan membentuk akidah yang salimah. Pembicaraan tentang Ar-Rasul sebagai pokok yang kedua diterangkan dalam Ma'rifatul Rasul dan dijabarkan dalam 8 subpokok bahasan yang berorientasi untuk menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah dalam praktek kehidupan. Sedangkan Al-Islam sebagai pokok yang ketiga dibicarakan dan dijabarkan dalam 10 subbahasan untuk memberi gambaran utuh tentang Islam sebagai sistem hidup yang harus dijalani. Sekarang kita lanjut yang kedua, bicara tentang urgensi syahadat, ya, urgensi syahadatain, pentingnya syahadatain. Perlu diketahui, syahadatain ini adalah pintu gerbang Islam untuk masuk Islam. Orang harus menyatakan persaksiannya atas kebenaran Islam itu dengan mengucapkan syahadatain. Syahadat tauhid merupakan pengakuan terhadap ketuhanan Allah yang menurunkan sistem ini kepada nabinya. Syahadat Rasul merupakan pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dijadikan panutan dalam menjalankan Islam. Dengan mengucapkannya, maka seseorang telah diakui sebagai orang Islam atau Muslim yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Muslim yang lain, aman dan damai dalam naungan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka darah dan harta mereka menjadi suci." Mendengar laporan bahwa Usamah bin Zaid tetap memenggal musuh yang telah mengucapkan syahadat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengatakan kepadanya, "Mengapa tidak kau belah saja dadanya, sehingga engkau tahu isi hati dia yang sebenarnya?" Nah, syahadatain merupakan intisari ajaran Islam. Secara global, Islam terdiri atas akidah dan syariah. Sisi-sisi lain, Islam yang terdiri dari ibadah, akhlak, dan muamalat merupakan implementasi syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini. Nah, asas perubahan, ya, ketika hendak membangun masyarakat baru di atas puing-puing jahiliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengawali perubahan itu dengan politik, ekonomi, atau yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya dengan merubah apa yang ada di dalam jiwa. Hal paling penting yang ada di dalam jiwa itu adalah keyakinan. Dengan syahadatain itu,
terjadilah perubahan besar yang sangat mendasar dalam seluruh aspek kehidupan generasi terbaik itu. Bangsa yang kecil, terisolir dan terbelakang tersebut kemudian menjadi bangsa terbaik yang pernah dilahirkan untuk seluruh bangsa. Mereka hijrah dari jahiliyah menuju Islam, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Inti dakwah para rasul adalah syahadatain. Dengan konsepsi semacam itulah yang didakwahkan para nabi dan rasul. Mereka semua mengatakan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Statement mereka ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah para nabi yang tersebar di berbagai surat. Fadilah dan keutamaannya daripada syahadatain ini, ya, banyak fadilah dan keutamanya yang terkandung di dalam syahadatain. Di antaranya seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga. Terus barang siapa mati sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ia masuk surga. Satu lagi, dua kata yang ringan diucapkan namun berat timbangannya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan syahadatain di Mekah, masyarakat terbelah menjadi dua. Satu golongan menerimanya dengan tulus, ikhlas, siap total menanggung segala konsekuensi dan mempertahankan seluruh jiwa dan raga. Sedangkan golongan yang lainnya lagi menolaknya dengan segala kebenciannya dan permusuhan, dengan mempertaruhkan segala jiwa dan raga pula. Kedua golongan tersebut sangat memahami sekali makna dan konsekuensi dari syahadat itu. Saudara-saudara yang saya cintai, alhamdulillah kali ini kita telah mengetahui makna syahadatain dan urgensi syahadatain. Sebagai khotimah, mudah-mudahan besar manfaat. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, itu adalah dari saya, dan jika benar maka itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikutilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.